Malaikat Jibril datang kepada Nabi mengatakan mu'dan, sangat jauh dari rahmat Allah, sejauh-jauhnya, dan nggak datang tuh rahmat pada dia, nggak datang ampunan pada dia, tidak datang berkah pada dia. Siapa orang ini? Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Perhatikan kata Nabi, amin, kabulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang amin. Ini malaikat yang doa, Nabi yang amin. Di ayat ini Allah sampaikan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana marida aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini ayat sangat indah sekali karena nanti akan membuka hukum Ramadan secara umum yang mencakup dari mulai awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai Ramadan berakhir, sampai ke panduan Idul Fitr. Bagaimana kita bertakbir benar kepada Allah Subhanahu wa taala saat masuk nanti pada tanggal pertama di bulan Syawal yang disebut dengan Idul Fitri itu. Bukankah saat masuk di hari itu kita bertakbir kepada Allah? Ya, bahkan di akhir-akhir Ramadan sejak mulai asar sampai dengan kemudian masuk di awal pertama Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya takbir. Ini nanti di ayat ini ada panduan bagaimana cara bertakbir dengan benar. Begitu Anda takbir dengan panduan ayat ini, itu air mata bisa tidak terbendung Anda teralirkan. Nanti kita akan masuk, saat masuk bagiannya kita akan uraikan, karena sekarang kita baru masuki kepada awal ayatnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang kalimat syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Allah sampaikan, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu bahwa puasa itu ditunaikan sebulan. Kalian sudah kuat, sudah mulai terbiasa, sudah mulai beradaptasi, sudah diberikan toleransi untuk menyesuaikan dengan turun ayat-ayat sebelumnya. Maka mulai saat ini, kata Allah, tunaikan puasa itu sebulan." Lalu diperkenalkan namanya disebut dengan Ramadan. Sudah kita bahas di pertemuan lalu kenapa hikmahnya Allah menyebutkan kata Ramadan di ayat ini. Salah satunya Allah ingin berikan pesan, bulan ini bukan bulan biasa, tapi bulan saat semua dosa akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti teriknya panas matahari membakar dan menghanguskan semua hal yang terkena dengan sinarnya. Jadi kalau Anda mendapati cahaya mentari bisa membakar sesuatu, ya, misal mohon maaf ya, kalau sekarang kan jaraknya masih terlampau jauh ke matahari. Tapi kalau sudah mendekat, tidak usah matahari lah. Ya, ada api, kemudian kita lemparkan kertas ya, atau lemparkan satu benda kemudian ke atasnya, memanas, hancur, melebur, habis. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ramadan. Kalau dahsyatnya, saking dahsyatnya cahayanya, apinya, baru dilemparkan sudah hangus seketika dan habis seketika, maka itu disebut dengan Ramadan namanya. Ramadan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, ini bulan bukan bulan biasa. Ketika Anda hadir di dalamnya, ada peluang semua dosa bisa dibakar, dihanguskan tanpa sisa sedikit pun. Karena itulah saya sampaikan di pertemuan lalu, penguatan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Ramadan yang setiap harinya, siang dan malamnya, menawarkan ampunan dari semua dosa. Siangnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man shama ramadhana, kalimat Ramadannya muncul, ingat, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, ingat kalimat Ramadannya muncul lagi, seakan-akan ingin menegaskan pada kita makna Ramadan hadir pada konteks puasa ini. Begitu Anda puasa, lihat baik-baik, siang harinya dimulai dari sejak fajar sampai dengan maghrib, imanan lakukan karena Allah, itu kuncinya. Wahtisaban, banyak mengoreksi diri, ingat-ingat dosa seperti saya ajarkan di pertemuan lalu. Tangisi dosa Anda, tangisi lagi. Belajar untuk menangis setiap hari. Di jalan, sampai dengan ke kantor, koreksi di tempat mana Anda berbuat dosa. Di pakaian mana yang Anda kenakan pernah berbuat dosa.
Di pena mana yang Anda pegang pernah berbuat dosa? Di kendaraan mana yang Anda tumpangi pernah berbuat dosa? Istighfari. Istighfari wahtisaban. Ketika Anda istighfar maka turun ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dibakar semua dosa. Sampai masuk ke maghrib, malamnya Anda qiyam. Man qama Ramadhana, kata Ramadannya muncul lagi. Hadisnya sudah saya sampaikan di pertemuan lalu, sudah Anda tuliskan. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, kalimat yang sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam harinya dia bangun, dia tunaikan sholat. Di sela-sela rakaatnya dia mohon ampun kepada Allah. Lakukan karena Allah, wahtisaban, dia koreksi dirinya. Ikhlas karena Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, penghapus semua dosa. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai hambamu yang memohon ampunan. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf untuk bisa dihapuskan dosanya. Fa'fu anni, maka mohon hapuskan seluruh dosa-dosaku. Paham? Maka itulah sebabnya kalau Anda mendengar kata-kata Ramadan, maka yang penting diingat, sandingkan dengan ingatan itu ada ampunan dosa mengalir di dalamnya. Jadi kalau disebutkan kapan Ramadan tiba, nanya pada Anda, itu kalimat Ramadan dititipkan pada lisan orang tadi untuk memberikan pesan kepada Anda, dosa Anda akan diampuni sebentar lagi. Jadi kalau semua orang itu mendengar kalimat dan melihat, membaca seperti itu, Anda akan senang dengan Ramadan. Anda lihat iklan di TV datang, Ramadan sebentar lagi, Ramadan tuh. Dia cuma nyampaikan aja, tapi Allah menitipkan di lisan orang itu untuk memberi pesan pada kita, sebentar lagi dosa Anda akan diampuni. Sebentar lagi dosa Anda hangus. Sebentar lagi Anda kembali suci dalam kebaikan. Dan itu pilihan jika Anda mau membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Andanya nggak minta ampun, tetap kotor juga. Ramadannya suci, orangnya belum tentu. Tapi Anda diberi pilihan untuk mendekat kepada Allah. Jadi saya sering katakan, kalau Ramadan kali ini belum mampu mengampuni dosa Anda, maka Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk bisa bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis yang terakhir sebelum sampai kita lanjut pada kalimat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Hadisnya di riwayat Al-Hakim Kitab Al-Mustadrak. Maka ada satu orang berasal dari Naisapur, namanya Al-Hakim. Karena dari Naisapur dikenal dengan Imam Al-Hakim An-Naisapuri. Ya, cuma orang Arab sulit mengucapkan F, fa. F ya, maka mereka biasa ucapkan dengan B. Jadi kalau P, maaf, P itu kesulitan. Yang F itu biasanya kata orang Sunda, ya. Orang Sunda sulit mengucapkan F, padahal itu fitnah, ya. Nah, kalau orang Arab P. Di kalau P dia gunakan ba sebagai padanannya. Dari Naisapur disebut dengan Naisabur. Maka ada Imam Al-Hakim namanya An-Naisaburi. Ya. An-Naisaburi. Beliau mengumpulkan syarat-syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis. Ini cerdas nih orangnya. Jadi Imam Al-Bukhari itu apa saja sih syaratnya? Syarat beliau untuk menetapkan hadis itu sahih. 1, 2, 3, 4, 5 kualifikasinya dikeluarkan. Imam Muslim syaratnya apa saja? Kualifikasinya dikeluarkan. Setelah tahu syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim, digabungkan jadi satu. Ada sekian syarat. Inilah syaratnya Imam Al-Bukhari, ini syarat Imam Muslim. Maka beliau kemudian di masanya mencari hadis-hadis yang belum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi memenuhi syarat keduanya. Karena syaratnya sudah dikeluarkan, apa nih yang Imam Al-Bukhari belum dapat karena sudah meninggal? Apa yang Imam Muslim belum dapat karena tidak didapatkan di masanya? Maka saya keluarkan syaratnya, saya ikuti petunjuknya, saya keluarkan hadisnya. Begitu didapatkan hadis-hadisnya, maka disusulkanlah kemudian pada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebelumnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disusulkan disebut dengan mustadrak. Maka kitab ini dikenal dengan kitab Al-Mustadrak, karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Mustadrak. Jadi kalau teman-teman misalnya mendapati kitab judulnya Al-Mustadrak, maka kitab ini isinya kitab sahih, syaratnya sesuai dengan Al-Bukhari dan Muslim. Di antara apa yang diriwayatkan itu, pernah kemudian beliau sampaikan, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Awas, hati-hati. Saat beliau hina yas'adu 'alal mimbar, saat beliau akan naik ke atas mimbarnya untuk memberikan kemudian mau'izah hasanah. Tiba-tiba ketika naik pada gundakan yang pertama, tangga Nabi kan mimbarnya ada gundakan tuh, 1, 2, 3 ke atas. Begitu naik pada gundakan yang pertama, turun malaikat mengatakan, perhatikan kalimatnya, awas, fokus baik-baik. Bu'dan,
liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Allahu akbar. Di riwayat lain, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Riwayat yang pertama bu'dan. Bu'dan itu artinya jauh, sejauh-jauhnya. Kalau jauh dalam istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam Al-Qur'an kalimat bu'dan itu kalau sudah disebut bu'dan artinya jauh dari kebaikan. Jauh dari rahmat Allah, ya, jauh dari berkah Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari kemuliaan Allah. Jadi kalau sudah bu'dan sejauh-jauhnya. Di bahasa Arab itu gini, ada ba'id, ada bu'dan, itu beda. Kalau ba'id jauh tapi masih mungkin kelihatan. Ya, mukamu jauh, wajhuka ba'id. Ya. Tapi masih kelihatan dari sini. Tapi kalau sudah bu'dan sejauh-jauhnya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan tuh. Anda bayangkan ya, bu'dan itu tingkat paling tinggi. Jadi ada ba'id, ada ba'id, ada ba'id, ada bu'dan. 4. Ba'id jauhkan tapi masih nampak. Ba'id sa'anni, tolong jauhkan jam dari saya. Tapi saya masih lihat. Masih lihat. Saya robah. Misalnya as-sa'a ba'ida anni. Jamnya jauh dari saya, ba'idah, ba'id. Jauh, lebih jauh dari yang tadi tapi masih nampak. Tapi kalau saya katakan pakai alif, ba'id as-sa'anni, tolong jauhkan jam itu sejauh-jauhnya dari saya nggak pengen lihat lagi. Saya nggak pengen lihat lagi. Jadi masih ada, pengen dijauhkan, nggak pengen lihat lagi. Ya, sama persis dengan Anda gini, Anda punya dosa, punya banyak salah. Anda pengen jauhkan diri Anda dengan kesalahan itu, nggak pengen lihat lagi sejauh-jauhnya. Kalau bisa nggak usah ketemu seperti timur dengan barat. Maka Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pakai alif, ba'id dalam salat. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, kalau hamba meninggal dalam salat ini sekarang ya Allah, makanya kata Nabi, sallu salatan muwadda', salatlah kalian seperti halnya kalian menjadikan salat itu terakhir bagi kalian, seakan-akan kalian akan wafat dalam salat itu. Itu isyarat di Quran surah kedua ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk dalam salat itu adalah orang yang merasa akan menghadap Allah dan mungkin dia wafat pada saat itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bertakbir, seakan-akan takbir terakhir dalam hidupnya, dia katakan, ya Allah, kalaupun sekarang saya wafat dalam salat, mohon ampuni dosa saya dan jauhkan saya ya Allah dari semua kesalahan saya, sehingga tidak saya bawa lagi menghadapmu di hari kiamat saat engkau buka, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang buruk akan ditampakkan. Maka mohon sekarang ya Allah, ampuni dosa hamba, jauhkan hamba dengan kesalahan yang pernah hamba perbuat, hamba gak ingin lihat lagi, seperti engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Pasti paham kita. Kalau sholat Anda begitu, bisa menangis Anda. Kan selama ini banyak orang sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Dibaca-baca tapi dosa masih tetap. Itu kan yang aneh. Anda katakan di Abu Daud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Orang sholat mengatakan Allah yang maha besar. Artinya dunia kecil semua. Allahu Akbar, hanya engkau yang besar ya Allah, dunia saya buang semua ke belakang. Mobil kecil, rumah kecil, gaji kecil, pekerjaan kecil, hanya engkau yang akbar. Ini kan aneh. Lisannya Allahu Akbar, tapi tangannya WhatsApp hu akbar, Facebook hu akbar, telepon hu akbar. Ini yang bikin seringkali sholatnya nggak khusyuk. Nah maka poin terbesarnya, ini nomor 3, tolong jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya. Kalau sudah jauh, nggak nampak, nggak kelihatan sama sekali, bu'dan namanya. Dan kalau sudah bu'dan, nggak akan dekat lagi. Lihat kata Nabi, bu'dan. Ini malaikat yang bicara. Malaikat Jibril datang kepada Nabi mengatakan, bu'dan, sangat jauh dari rahmat Allah, sejauh-jauhnya, dan nggak datang tuh rahmat pada dia, nggak datang ampunan pada dia, tidak datang berkah pada dia. Siapa orang ini? Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah mendapati di bulan Ramadan, sampai ke bulan Ramadan, tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Maka orang itu seakan-akan jauh dari Allah sejauh-jauhnya. Saya sering katakan begini, banyak orang-orang soleh wafat menghadap Allah sebelum datang Ramadan. Karena boleh jadi menurut Allah cukup bekalnya, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan Ramadan. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan itu saat yang lain merindukannya.
Sahabat itu teman-teman itu sering menangis karena pengen dapat Ramadan. Baru selesai Ramadan udah nangis, ya Allah, kalau perlu ya Allah, kalau bisa setiap hari Ramadan, Ramadan, Ramadan. Mereka pengen Ramadan, wafat nggak dapat. Antum dikasih, nggak dimanfaatkan. Bu'dan kata Jibril. Jauh nih orang, nggak dapat nilai-nilai kebaikan. Apa kata Nabi? Perhatikan. Perhatikan kata Nabi. Amin. Kabulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang amin. Ini malaikat yang doa, Nabi yang amin. Anda bayangkan. Biasanya Nabi yang doa, malaikat yang amin. Ini malaikat yang doa, Nabi yang amin. Di riwayat lain, raghima'an furajulin. Raghima'an furajulin. Penuh kotor wajah seseorang. Hidungnya tercela. Di Arab itu kalau orang sudah perjalanan jauh, kumel, dekil, ya nampak di hidungnya kotoran debu-debu, itu isyaratnya raghima'an furajulin. Ya, orang-orang yang penuh dengan kotoran. Jadi diibaratkan orang yang sampai ke Ramadan tapi nggak mampu diampuni, itu kotorannya numpuk dalam dirinya. Makanya kurang apa lagi? Ini sebelum Ramadan nih, siapkan diri kita. Ini jangan sampai masuk ke Ramadan antum nggak punya bekal. Nggak dapat antum itu. Itu satu di antara tiga. Ya. Ada dua lagi. Apa yang dua selanjutnya? Tunggu pengumuman, jangan buru-buru.